Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, saya terlambat sholat isya sedangkan sholat tarawih sudah dimulai. Dalam kondisi tersebut mana yang harus didulukan, sholat isya dulu atau sholat tarawih? Hebatnya jamaah Cilengsi, belum jawab Ustadz sudah dijawabnya duluan. Ini nunjukkan jamaahnya sudah ngaji. Nggak ada sholat tarawih sebelum isya, sholat isya dulu. Jadi kalau sampai masjid tanya teman-teman, sudah isya? Belum? Ayo sama-sama kloter 2 sholat isya, selesai sholat isya baru ikut tarawih. Rokaatnya yang kurang ditambah, kalau ada kawan nambah, kalau enggak sendirian. Sholat tarawihnya sah, witirnya nanti ditutup di akhir. Enggak ada sholat tarawih sebelum isya, isya dulu baru tarawih. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Udah jelas itu dah. Konon katanya selama Ramadan setan dibelenggu. Tapi kenapa terkadang ada saja bisikan-bisikan setan untuk berbuat maksiat? Kalau seperti itu bagaimana Pak Ustadz? Maknanya 3. Berapa maknanya? 3. Yang pertama, kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, setan dibelenggu supaya manusia sadar kalau ada yang nakal, yang jahat, berarti itu bukan kejahatan setan, memang manusianya jahat. Sekarang semua salah setan. Suami nggak sholat salah setan, suami selingkuh salah setan. Kata setan, aku udah lama nggak nggoda dia, aku udah pensiun, kata setan. Malah dia lebih setan dari aku. Sesama setan dilarang saling menggoda, aku aja tergoda sama dia, kata setan. Jadi makna yang pertama, manusia itu sadar bahwa di Ramadan ini yang berbuat salah itu adalah dirinya sendiri. Makna yang kedua, kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Ajjaj, katanya setan itu sebetulnya nggak dibelenggu, cuman begini. Kebetulan ada ketua Majelis Ulama Indonesia. Ketika ada ketua MUI, sebelah kiri ketua MUI, sebelah kanan pimpinan pondok pesantren. Lalu saya ngomong gini, saya waktu ceramah di Cilengsi tadi, mulut saya rasanya terkunci karena ada kiai dan pimpinan pondok. Apakah mulut saya terkunci? Enggak, tapi rasa saya begitulah setan seakan-akan terbelenggu. Kata setan, aku ngelihat ibu-ibu yang sedang puasa tadi, aku rasa terbelenggu. Aku sudah ngajak dia ngobrolin tetangga, jiran, kawan, sahabat, nggak bisa. Katanya habis berbuka baru bisa. Jelas? Bro, brother, gimana kabarnya anak Syanu, tetangga Syanu, anak Cilengsi, begitu begini begini. Jangan bicara. Maka saat itu setan terbelenggu, aku gak bisa nggoda dia. Terus gimana? Habis buka kita lanjutkan. Oke gitu. Yang ketiga, setan badannya terbelenggu tapi lidahnya masih tetap alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jelas? Kalau ada orang yang mengatakan ceramah Ustaz Somad itu nggak jelas, paketnya habis. Saya seorang pedagang makanan. Yummy. Sekarang kan bulan puasa, betul? Apa hukumnya orang puasa tapi jualan untuk orang yang nggak puasa? Boleh berjualan untuk orang yang tidak puasa. 1. Musafir jarak kosor sholat 82, 89, 90. Makanya kalau ada yang mau beli, saya mau beli nasi berapa kilometer? Oke. Yang kedua, pembelinya siapa? Pembelinya wa'alal ladzina yutiqunahu fidyatun, orang-orang yang nggak sanggup puasa, yang bayar fidyah karena tua renta. Datang bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf supaya ibu kita umur 70, 80 nggak sanggup puasa, boleh. Makanya kita tanya, saya mau beli nasi KTP? Boleh. Yang ketiga, siapa dia? Wa 'alal ladzina yutiqunahu, orang yang sakit akut, yang nggak bisa puasa,
karena sakit mah akut, karena buah pinggang ginjalnya sudah dicopot, karena penyakit gula darah tinggi nggak bisa puasa menggigil, karena penyakit mah, maka dia nggak bisa puasa. Maka kalau dia mau beli, saya mau beli nasi, surat keterangan dokter. Tapi kalau dia berikan kepada orang yang tidak puasa, tidak ada alasan, maka dia ikut berdosa besar. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dari maksiat ini, insya Allah. Jualnya untuk takjil, beli takjil jam 9 pagi. Yang namanya jual takjil ya jam 4 habis asar, pagi beli takjil. Beli takjil pak, takjil. Kau buka jam berapa? Saya puasa setengah hari. Pak Ustadz, kalau ada suami mempertanyakan uang belanja yang sudah diserahkan ke istri, hukumnya gimana? Tenang, cooling down, tenang. Karena bulan puasa ini gula darah turun, emosi naik. Suami yang mempertanyakan uang belanja kemana aja, bayar token berapa, bayar listrik berapa, sekolah anak berapa, beli bawang berapa, harga cabai berapa. Mungkin suami ini dulu pernah ikut tes di Inspektorat Jenderal Pengawasan Keuangan. Dia nggak mau ada kebocoran APBN, apalagi sekarang efisiensi. Itu saya husnuzon saja. Tapi kalau dia begitu terus, padahal ibu orangnya sudah hemat, berarti dia bakhil bin medit bin kikir bin pelit. Kita doakan supaya hatinya terbuka untuk lebih baik ke ibu lagi, insya Allah. Amin. Hak ibu ke suami ada 5. Pertama, makan. Ibu udah dikasih makan, berarti nggak puasa. Yang kedua, pakaian. Ibu sudah dikasih pakaian? Sudah. Yang ketiga, tempat tinggal. Ibu sudah dikasih tempat tinggal? Sudah. Yang keempat, pendidikan. Mestinya suami ibu mendatangkan guru ngaji ke rumah, tapi karena dia nggak mampu, akhirnya ibu diizinkannya ke masjid mendengarkan tausiah, sholat maghrib, tarawih. Habis tarawih ada kultum. Itu semua sebetulnya tanggung jawab suami. Yang kelima, perhatian. Ibu sudah diberikannya perhatian? Tidak. Makanya bapak beri istri perhatian. Istri yang kurang diperhatikan suami, dia akan mencari perhatian orang. Berilah mereka perhatian, Pak. Kalau bisa memberikan perhatian uang, bagus. Perhiasan, bagus. Perempuan itu suka surprise, kejutan. Kalau belum bisa dengan materi, berilah perhatian dengan kata-kata yang indah. Maka katakanlah kepada dia, mana kopi AA bidadariku? Waktu buka puasa dia tanya, di mana buburnya mas? Manis. Bubur ini terlalu manis karena ada kamu. Kamu bisa nggak ke dapur sebentar? Kamu bisa nggak ke dapur sebentar? Kenapa? Karena kalau kamu terlalu lama di sini nanti aku kena diabetes. Saya pun nggak pernah ngomong gitu ke istri saya. Laki-laki ini berat untuk berkata-kata, betul nggak Pak? Saya ini mewakili laki-laki Pak. Kalau ada suami ibu yang ngomongnya kasar, keras, itu sebetulnya hatinya lembut selembut sutra, cuman nggak connect sama lidahnya. Makanya ibu zikirnya ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Ya Latif artinya engkau yang maha lembut. Ya Latif, ya Latif. Makanya kalau suami ngomong, apa ini, mana makan? Ya Latif, ya Latif, ya Latif. Engkau yang maha lembut, yang maha lembut. Lembutkanlah lidah suamiku ini ya Allah. Lembutkanlah hatinya ya Allah.
Setelah azan subuh saya biasanya gosok gigi dan tanpa sengaja mual dan muntah. Apakah hal tersebut membatalkan puasa Pak Ustadz? Muntah membatalkan puasa, maka orang yang batal puasanya dia mesti ganti di hari yang lain. Fa'iddatum min ayyamin ukhar, ganti di hari yang lain. Usahakan gosok gigi sebelum imsak supaya tidak datang was-was ragu-ragu. Gosok gigi sebelum zuhur mubah, gosok gigi setelah zuhur makruh. Kenapa? Apalagi yang ada perasa-perasanya, ada mentolnya. Gosok gigi jam 2 siang, habis gosok gigi keluar salju. Saya gosok gigi sebelum imsak tadi. Habis itu saya menghindari karena saya takut was-was. Kumur-kumur boleh, kumur-kumur boleh. Kalau kumur-kumur pakai es pokat, kau bertanya atau nyari gara-gara ini? Nah, maka semua yang merusak kita hindari. Mudah-mudahan Allah jaga puasa kita. Tak terasa hari ini sudah hari yang ke-10, sebagian saudara kita sudah hari yang ke-11, tapi ada juga beberapa kawan kita baru mulai hari ini. Kita doakan dia istiqomah insyaallah. Allahu Akbar. Pas 60 menit. Tadi dimulai jam 9:30, sekarang jam 10:30. Untuk berkahnya acara kita, puncak dari pengajian bukan ngajinya tapi doanya. Kita minta doa dari seluruh ulama ini dipimpin oleh satu ulama, Ketua Majelis Ulama Indonesia Cilengsi, untuk membimbing kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan doa yang dikabulkan Allah, anis shaim hatta yuftir, orang berpuasa sampai dia berbuka. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan Allah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Saya tutup dengan pantun penutup. Minum selasih di atas kebun, terima kasih hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.